Bilang melindungi bisa saja karena kan ya mungkin bulu mata jadi lebih tebal, akhirnya kalau debu yang mau masuk Anti mata badai. gitu, jadi lebih nggak masuk ke mata. Halo Sobat Dokwam, kembali lagi sama saya Dr. Kamila. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, ada Dr. Sufiandi Sudarman, spesialis mata. Halo dok. Halo, apa kabar? Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Gimana dok? Baik. Masih praktek atau udah WFH atau gimana? Praktek, cuman memang ngurangin jadwal dan ya yang diperiksa biasanya pasien-pasien emang emergensi ya, karena kan sesuai anjuran pemerintah sebaiknya kita semua di rumah. Iya. Mungkin mau perkenalan diri dulu dok untuk Sobat Dokwam yang belum kenal lebih lanjut. Oke. Ya, nama saya Dr. Sofiandi Sudarman, cuman orang biasa manggil saya Dr. Sandi. Saat ini saya praktek di Jakarta Eye Center, atau mungkin sekarang biasa disebut JSC Eye Hospital. Saya berpraktek sebagai dokter spesialis mata. Dok, ini sekarang ada satu teman saya yang ikutan, ya. Cu Juliana. Halo nak. Halo. Jadi nanti Halo. Kita hari ini mau nanya-nanya lebih lanjut tentang eyelash extension dok. Kan sekarang kayaknya sering banget nih, kayak hampir semua cewek eyelash extension. Kayak udah jadi kebutuhan wanita masa kini gitu ya. Betul. Iya. Terus istri saya pun pakai eyelash extension. Terus sebelumnya dari account Instagram Dokter Awam tuh kita udah open question juga buat followers. Terus sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh mungkin langsung dimulai aja ya dok ya? Ya, silahkan. Benernya kan kalau misalkan kita lihat eyelash extension dok, banyak berita-berita kalau yang seremnya kayak ada efek samping dan segala macam. Sebenarnya kalau dari sisi medis secara general, gimana sih dok eyelash extension tuh di pandangan dokter mata? Ya, sebenarnya eyelash extension ini kan kalau kita baca laporan-laporan maksudnya di bidang sisi kesehatan mata ya, memang ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa eyelash extension ini terkadang memberikan efek samping yang kurang baik bagi kesehatan mata. Namun ya kita juga mesti lihat memang dengan perkembangan zaman ya bagi perempuan-perempuan eyelash extension ini kayaknya menjadi bukan kebutuhan tersier tapi bisa jadi kebutuhan sekunder bahkan primer. Ya. Kayaknya jika tidak ada eyelash extension tuh kayaknya frustrated atau ya sebagainya lah. Ya sebenarnya penggunaan eyelash extension bukan secara mutlak tidak boleh, tetapi memang mesti memperhatikan pemasangan, pemakaian, menjaga kebersihannya, dan yang paling penting sebenarnya mengetahui kapan sebaiknya tidak digunakan ketika kita mengalami suatu efek atau efek yang tidak baik bagi kesehatan mata ataupun kesehatan di sekitar mata. Sebenarnya itu sih yang perlu diingat. Jadi bukan tidak boleh namun mengetahui hal-hal untuk menjaganya biar mata kita atau bagian di sekitar mata seperti kelopak mata itu tidak mengalami kerusakan atau kelainan yang berbahaya. Itu kan kalau tadi dokter bilangnya itu kalau misalkan kitanya yang harus menjaga. Nah waktu itu ada temenku yang emang baru pasang, tiba-tiba matanya bengkak banget yang sampai iritasi dan nggak bisa lihat gitu. Terus itu tuh salahnya apa emang alergi di kitanya, apa gara-gara bulu matanya, atau karena lemnya sendiri, itu sebenarnya dari mana sih dok? Banyak faktor sebenarnya. Jadi faktor pertama yang paling sering sebenarnya eyelash extension itu kan yang menimbulkan reaksi di mata itu sebagian besar laporannya karena lemnya. Jadi ada kandungan zat kimiawi dari lem itu yang saat ditempelkan, karena ditempelkannya kan eyelash extension itu kan di dasar kita bilang di dasar bulu mata kita tempat tumbuh. Jadi disitulah dia ditanam. Nah, jadi adanya lem di situ terkadang memang menimbulkan suatu reaksi. Nah, reaksi yang terbesar memang adalah dikatakan reaksi alergi. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa kenapa nggak semua orang yang pakai eyelash extension ada yang mengalami reaksi yang tadi dibilang tuh, ada bengkak, perih, rasa kayak kebakar, panas, ada juga yang merasa nggak ada apa-apa.
Jadi memang ada orang yang bawaannya mungkin dia punya riwayat alergi lebih sensitif sama si zat kimia yang terkandung di lem tersebut gitu. Jadi memang ya kalau terjadinya baru ketika dipasang terjadi hal yang disebutkan tadi, ya memang kemungkinan besar lem yang terpasang tersebut menimbulkan suatu reaksi alergi bagi teman kamu itu. Berarti lemnya ya dok ya. Kalau si bulu matanya sendiri itu kan suka ada banyak jenisnya tuh dok, ada yang sintetik apalah segala macam. Itu bahaya juga nggak sih dok buat bulu mata yang aslinya? Sih sebenarnya kalau dari bahan bulu matanya sendiri sih sebenarnya belum ada ya laporan atau jenis bulu mata mana yang menimbulkan reaksi alergi. Cuman mungkin lebih ke higienitas dari si bulu mata tersebut. Dalam arti pada saat pemasangan apakah dia bersih atau tidak. Karena kita tahu kadang-kadang yang memasangkan tersebut misalnya tidak menggunakan sarung tangan yang baik. Yang mesti dilihat itu adalah sebenarnya kehigienitasan dalam saat pemasangan. Karena saya pernah punya pengalaman pasien ya dia pasang eyelash extension yang pasangannya yang kurang higienis. Jadi memang terlihat pada saat pemeriksaan bulu mata palsu atau eyelash extension-nya tersebut kayak terkesan kotor ya. Selain reaksi alergi bisa juga timbul reaksi infeksi sehingga terjadilah yang kita bilang kelainan dalam bidang radang kelopak mata atau blefaritis istilah kedokterannya. Untuk lem tadi, kalau misalkan saat pemasangan nih tiba-tiba ada lem yang jatuh lah intinya ke bagian matanya nih, itu apakah bahaya atau memang sebenarnya lem itu udah disesuaikan untuk kondisi mata, maksudnya jadi dia mungkin cuman iritasi sebentar atau emang itu bisa ada luka yang permanen apa gimana? Berlanjut. Itu lem tersebut mengandung sianoakrilat ya. Nah, sianoakrilat itu maksudnya zat yang buat nempel itu memang zat berbahayanya tuh dikatakan ada kandungan formaldehid. Pada dasarnya sih untuk orang awam sebenarnya nggak perlu tahu apa isi kandungannya, cuman memang kalau si lem tersebut masuk ke mata, kita anggap itu zat kimia lah ya, lem tersebut masuk ke dalam mata dan menimbulkan suatu reaksi yang sangat tidak nyaman seperti perih, merah. Jangan panik, cari aja keran air, karena air yang dari keran itu dikatakan lebih bagus dibandingkan kalau kamu menaruh air di wajan atau di kadang-kadang kan taruh di wajan dari tempat. Dianggap itu sterilisasinya lebih bagus. Jadi dari air mengalir disiram aja pelan-pelan, dibersihkan. Biasanya sih kalau semakin cepat semakin cepat tuh biasanya reaksi di matanya pun juga akan minimal kok. Itu pertolongan pertama. Kalau setelah itu masih dirasakan tidak enak atau tidak nyaman, ya memang sebaiknya ke dokter spesialis mata terdekat. Ada minimal waktunya nggak dok? Perlu berapa lama tuh dialirinnya atau menyesuaikan aja? Sejauh ini sih untuk trauma, ya kita anggap trauma kimia ya, sebenarnya 5-10 menit sih cukup asal membersihkannya dengan baik, dengan benar gitu ya. Kalau memang setelah itu dirasakan masih ada rasa yang tidak nyaman, memang sebaiknya datang ke dokter mata terdekat, karena kita takutin zat kimia yang basah yang mengandung basah tuh penetrasinya lebih cepat dibandingkan yang mengandung asam. Nah, terkadang kan kita nggak tahu lem itu tuh lem yang jenis apa gitu, apakah lemnya ada campuran beberapa zat kimia atau hanya satu zat kimia. Langkah pertama kalau emang lemnya masuk ke mata dan menimbulkan reaksi yang nggak enak, segera siram, terus tunda dulu eyelash extension-nya, jangan dilanjutin. Nah, dok, ini ada yang nanya dari followers, dibilang, dok, apakah dengan pasang bulu mata extension, eyelash extension, bisa nyaring debu jadi lebih banyak? Bulu mata kita sendiri itu sebenarnya fungsinya adalah proteksi. Jadi dia itu adalah proteksi jika ada debu, ada kotoran, pasti pertama kali yang melindungi mata kita tuh sebelum misalnya akhirnya masuk ke dalam itu adalah bulu mata. Dan selama kita tidak punya penyakit, ya misalnya ada kan orang-orang tertentu, mungkin pasien post kemo yang bulu matanya rontok gitu kan, yang sama sekali nggak ada. Selama masih ada bulu mata sih sebenarnya proteksi mata kita udah cukup baik. Kalau ada pendapat dengan ditambah bulu mata palsu atau eyelash extension perlindungannya lebih besar, kayaknya sih saya kurang setuju ya. Bukan tidak setuju sama sekali, tapi jika kita lihat plus minusnya antara eyelash extension itu dianggap tetap saja benda asing gitu, benda asing ditempelkan ke bulu mata yang asli.
Jadi resiko merugikan mata menurut saya lebih besar dibandingkan keuntungannya. Jadi dibilang melindungi bisa saja karena kan ya mungkin bulu mata jadi lebih tebal, akhirnya kalau debu yang mau masuk mata gitu, jadi lebih nggak masuk ke mata. Tapi sebenarnya resiko debu itu nempel di bulu mata palsu dan menimbulkan reaksi peradangan atau reaksi inflamasi dan infeksi lebih besar dibandingkan bulu mata asli. Terus dok, misalkan nih kita pakai extension, kadang-kadang kalau misalkan udah beberapa jangka waktu yang lama kan itu jadi bulu mata kita sendiri sebenarnya yang habis. Kalau kita terusin tetap pakai extension itu, apakah itu malah bisa bikin kebotakan total di bulu mata asli kita apa gimana dok kalau itu? Jadi memang ada beberapa laporan mengatakan salah satu side effect dari penggunaan rutin dari ALS extension ini adalah yaitu karena dia menempelkan di, kita bilang apa ya, di sumber, bahasa awamnya mungkin akarnya, jadi ada akar ya, jadi dari akar bulu mata itu kan di situ tuh si bulu mata palsu ditempelkan dengan lem. Nah jadi terkadang tempat si folikel bulu mata aslinya tuh akhirnya bisa terlepas, makanya jadi bisa menimbulkan kebotakan. Nah itu salah satu resiko yang memang ya itu yang kita takutin, kalau dia jadi kita kasarnya botak gitu ya, bulu matanya nggak ada, ya resiko dia terkena infeksi di matanya lebih besar, resiko luka lebih besar, karena ya proteksi awal dari perlindungan terhadap mata kita kan udah hilang. Nah, kalau dibilang, ya udah digantiin aja dok sama bulu mata palsunya, ya bisa aja sih, cuman ya tadi, bulu mata palsu itu yang tadi saya bilang, lemnya yang menempel ke si akar bulu mata asli itu yang bisa menimbulkan reaksi berikutnya yang ya bisa berbahaya juga buat mata. Baiknya sebenarnya pasang extension tuh berapa? Misalkan per 3 bulan sekali stop dulu, itu ada jeda waktunya nggak? Jeda waktu terbaiknya lah untuk pasangnya ya sebenarnya. Jawaban sulit nih sebenarnya, karena sebenarnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya, maksud saya dokter mata, ketika pasien sudah mengalami suatu efek samping dari ALS extension ini, misalnya datang ke kita dengan matanya merah, terus timbul radang, kita bilang konjungtivitis atau red eye, terus kita lihat kelopak matanya bengkak, merah, intinya terjadi reaksi peradangan yang cukup hebat. Saya sih dalam praktik sehari-hari bilang sama pasien saya, ya nggak boleh lagi ALS extension-nya. Maksudnya ya sebaiknya jangan gitu. Kalau dibilang ada jeda waktu nggak dok, boleh 3 bulan atau 4 bulan? Ya nggak ada waktu relatif sih sebenarnya, karena dia udah pernah riwayat peradangan, seperti kita ketahui namanya reaksi, kalau ini dasarnya reaksi alergi, itu dia akan diingat terus. Maksudnya dianggap itu suatu benda yang kalau nempel lagi, ya peradangannya timbul lagi. Malah kemungkinan terjadi reaksi yang lebih hebat bisa terjadi lebih besar. Jadi ya nggak ada sih, walaupun saya tahu sedikit susah bagi pasien, apalagi kalau sudah terbiasa dengan ALS extension, terus dikatakan nggak boleh sama sekali, pasti itu kayak jadi agak kiamat. Berat gitu ya dok. Botak nanti, jadinya nggak pede. Nah itu tuh, sering banget kayak gitu, dok gimana dok, saya nggak mungkin. Ada pernah pasien datang ke saya, dia memang seorang sales promotion girl gitu ya, SPG ya, dia ngerasa nggak mungkin dok, saya tuh kalau ini, sampai dia menyotohkan bulu matanya dia cabut ya, saya nggak tahu sih itu model yang seperti apa, tapi yang bisa dicabut sama dia gitu. Terus dia cabut, botak memang, terus dia bilang, nah dok, nah mungkin dok saya kerja dengan botak seperti ini. Nah ya kalau kayak gitu saya juga serba bingung sih, maksudnya ya secara segi indikasi kesehatan memang tidak bisa, ya sebaiknya jangan dipakai lagi, tapi ya kalau sudah menyangkut mata pencaharian kan ya susah juga. Jadi ya memang ya plus minusnya diperhitungkan lah menurut saya kalau mau menggunakan ALS extension ini. Dok, kalau misalkan bulu mata palsu dok, kan itu kan sama juga sebenarnya lem, cuma berarti kan dia jauh lebih gampang. Itu apa sama aja sebenarnya efeknya kayak ALS extension atau lebih aman atau gimana dok? Nah, kalau bulu mata palsu saya butuh bantuan Kamila nih. Itu berarti saya karena nggak pernah pakai, saya nggak tahu. Bedanya sama ALS extension tuh dia cuma ditempel ya di bulu mata asli. Tapi ada lemnya juga sih dok. Ada lem, tapi nggak dimasukkan ke folikelnya kan. Kalau ALS extension kan tahu saya dimasukkan. Ya mungkin resiko peradangannya lebih kecil kali ya, yang bulu mata yang, karena dia kan ditempelkan ke bulu mata asli. Cuman apakah jadi 0% complication? Ya nggak juga. Kalau ternyata dia
penjagaan higienitasnya sebenarnya. Karena kita tahu kadang-kadang setelah pasang bulu mata palsu atau eyelash extension apapun itu, pasti kan suka menggunakan pewarna bulu mata, dan ya maksudnya pasti ada tip gitu ya. Nah, atau namanya perempuan pasti menggunakan make up gitu-gitu. Nah, itu tuh yang seperti itu, maksud saya make up-nya jatuh ke bulu matanya, emang orang tersebut atau individu tersebut ternyata punya reaksi alergi, ya kejadian juga sebenarnya gitu loh. Berarti nggak lebih aman ya dok? Ya menjamin. Kasarnya kan tetap aja itu benda asing yang ditempelkan ke mata kan gitu. Oke. Cuman ya jangan berarti maksudnya saya bicara ini terus ya jadi kontraindikasi mutlak, enggak ya. Maksudnya ntar saya abis ini saya dituntut sama perusahaan eyelash. Enggak, ya reaksi alergi ini kan paling terjadi laporannya mungkin ya 5-15% lah dari para pengguna eyelash extension di seluruh dunia gitu loh. Cuman ya yang ke saya kan memang yang udah sakit gitu, bukan yang sehat gitu loh. Jadinya ya saya bisa berbicara dari segi yang mengalami efek samping atau komplikasi yang tidak baik dari si eyelash extension tersebut. Dok, kalau misalkan pilihan kan sekarang ada eyelash extension sama lash lifting, yang dimana kita sebenarnya itu pakai bulu mata sendiri tapi dipaksa untuk naik tuh pakai bahan kimia. Sebenarnya yang lebih mending, apakah lebih mending ke extension atau lash lift dengan pakai tambahan dikasih lash tint lagi gitu, itu yang mana sih yang lebih mending sebenarnya? Balik lagi sih ya, kayaknya memperlentik bulu mata kan itu berarti menggunakan zat kimia juga ya sebenarnya. Nah pada saat dia dioleskan kan, saya nggak tahu sih, saya belum membayangkan ya, karena saya juga baru tahu nih. Itu zat kimianya kan dioleskan pasti dari pangkal bulu mata hingga ke ujung bulu mata. Nah sekali lagi, kalau memang orang tersebut, individu tersebut memiliki suatu reaksi alergi atau reaksi peradangan akibat zat kimia tersebut, ya hal itu nggak bisa kita hindarin gitu loh. Cuman mungkin memang resikonya bisa dikatakan lebih kecil lah dibandingkan kalau kita tempelkan suatu benda asing yang memang itu ditempel kan di akar rambut, dan itu bertahan mungkin beberapa lama. Kalau ini kan suatu zat pewarna yang mungkin setelah pemakaian ini dicuci lagi nggak sih atau didiemin? Dia didiemin bisa sampai 2-3 bulan bertahan gitu dok. Jadi kayak pakai maskara tapi selama 2-3 bulan gitu. Nah itu dia jangka waktu yang lama itu tuh. Ya kita nggak pernah tahu kan, karena kita tahu sebenarnya untuk kesehatan mata pun sendiri tanpa menggunakan eyelash extension atau bulu mata palsu atau pewarna, disarankan kan memang kita tiap malam, apalagi kita tinggal di Jakarta yang ya sebelum PSBB ini ya polusinya cukup besar seperti itu, kita tuh mesti mencuci muka, termasuk diantaranya mencuci bulu-bulu mata gitu loh. Karena resiko itu mungkin pernah dengar bintitan, pernah tahu istilah bintitan tuh istilah awam lah ya, yang bengkak di kelopak mata. Nah itu biasanya itu terjadi karena adanya debu atau adanya kotoran di bulu mata yang diteruskan berhari-hari, dalam arti dia tidur nggak dicuci, akhirnya ya timbul reaksi peradangan, timbullah bintitannya itu. Tapi kalau misalkan pakai eyelash extension cenderung lebih nggak mau bersihin nggak sih nak? Takut kan nanti rontok. Sih, karena takut rontok malah bolong-bolong. Itu lagi timbul masalah lain lagi, ketika bolong-bolong nanti orang ada yang suka maksain gini-gini untuk nyabut sendiri si extensionnya gitu. Itu kayaknya ngilu juga sebenarnya kan. Kalau udah pakai eyelash extension pasti merasa sudah menggunakan, kemudian kayaknya kalau dicuci dengan keras sayang kali ya, takut ya. Walaupun saya selalu bilang ya sebaiknya dibersihin gitu ya, dan sudah memberitahukan efek sampingnya. Cuman ya balik lagi, memang sepertinya zaman sekarang semua perempuan, semua wanita tren menggunakan eyelash extension, bahkan ada yang memutuskan tidak mau keluar rumah sebelum dipasang eyelash extension. Ya menurut saya jadinya kontraindikasinya memang relatif sih. Ya balik lagi tadi, mengetahui kalau memang sudah ada kelainan atau ada rasa tidak nyaman, yang jangan dipaksain gitu. Karena ya pernah ada kasus, ya ini memang jarang sekali, cuman ya saking mempertahankannya akhirnya terjadi, tadinya awalnya infeksinya cuma di kelopak mata, tapi akhirnya dia masuk ke dalam matanya. Kalau mungkin hanya kena ke putih-putih mata,
ya bisa kita obatin ya, disembuhin. Kamila mungkin juga tahu. Tapi kita takutin kalau ternyata infeksinya sampai kena ke item-item mata atau kita sebut kornea. Nah, kalau sampai kena ke kornea mata itu bahaya karena penglihatan bisa menurun, penyembuhannya juga sulit. Kadang-kadang sembuh pun kalau kerusakan di item-item mata atau di kornea matanya itu cukup hebat ya dia butuh, ya bukan nakutin, kayak transplantasi cangkok kornea gitu loh ke depannya. Sampai Serem segitunya ya. sih. Nah, Serem sih kalau udah sampai itu. Itu sih one Worst of a case kind ya. lah, worst case Ya, banget ya. lah. Bukan tidak diperbolehkan, tapi hati-hati dalam penggunaannya dan Hati-hati. mengetahui jika sudah ada suatu tadi kelainan atau keluhan yang kita paparkan tadi ya sebaiknya segera datang ke dokter mata atau datang ke dokter lah terdekat setidaknya untuk dilihat gitu. Tadi sih pertanyaan follower seputar itu sih dok yang paling banyak, udah ditanya Ini, semua lab. Nanya-nanya pada pakai eyelash extension nggak nih sekarang? Enggak. Enggak. Lagi karantina istirahat. dok, nggak butuh. Enggak boleh kan, jaga jarak. Oke. Mungkin terakhir dok ada saran atau tips and trick kalau mau pakai atau jaga kebersihan apa segala macam. Nah, saran sih sebenarnya tadi saya bilang bukan berarti semua pengguna eyelash extension ini pasti mengalami efek samping atau efek berbahaya buat mata. Namun diperhatikan cara pemasangannya, tempat pemasangannya, higienitasnya ketika sudah dipasang, dan jika memang ternyata mengalami suatu kelainan, sebaiknya jangan ditunda-tunda untuk datang ke ahlinya. Maksudnya boleh ke dokter umum atau ke dokter mata terdekat, setidaknya untuk dilihat apakah ini merupakan suatu efek samping dari extension tersebut. Karena mungkin bukan karena eyelash extension-nya, mungkin karena penyakit mata lain, bisa aja kena virus lain atau kena bakteri lain yang kena ke matanya. Jadi bukan semata-mata, ini gara-gara eyelash extension nih. Oke, terima kasih banyak Dokter Sandi atas waktunya. Ya, sama-sama. Makasih dok. Oke, thank you ya. Semoga jadi lebih tercerahkan nih followers Dokter Awam. Oke, makasih. Oke, terima kasih dok, sukses selalu. Ya.